Ya, terima kasih masih bersama kami di Ani Today. Misa Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait sindikat penjualan bayi. Dan kita bergabung ke Polda Jawa Barat. Yaitu inisial Popo, YT, dan NG. Guna melakukan pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik terkait barang bukti. Rekan-rekan sekalian, inilah press conference yang sudah kami sampaikan pada hari ini, dan di hadapan rekan-rekan juga sudah kita tampilkan tersangka-tersangka yang merupakan jaringan untuk penculikan anak ini dan penjualan anak. Dan TKP-nya ada di beberapa tempat, ya, ada di Kabupaten Bandung dan Pontianak, dan yang berdasarkan keterangan tersangka ini sudah melakukan penjualan anak sebanyak 25, dan ini larinya ke Singapura. Dari sini rekan-rekan kami persilakan dua penanya terlebih dahulu untuk pendalaman daripada press conference. Silakan dari sudut kiri dulu ya. Baik, ini Pak Remi. Silakan. Pertama dari 25 bayi yang dijual ke Singapura, itu dari 25 itu berjenis kelamin berapa banyak jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua dari tiga DPO tersebut, di tiga DPO itu berperan sebagai apa? Pemberi modal atau seperti apa? Terus yang ketiga, untuk akte kelahiran, gimana cara mendapatkan para sindikat ini mendapatkan akte, apakah dari Disduk Capil Pontianak atau dari Kabupaten Bandung atau dari Jakarta, dan paspornya apakah itu paspor dari Pontianak atau seperti apa? Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Silakan Pak Ketum bisa menjawab. Baik, saya jawab yang terakhir. Jadi terkait bagaimana mereka mendapatkan akte kelahiran, seperti disampaikan Pak Kabid Humas, jadi mereka dimasukkan ke dalam akte keluarga seorang. Dari situ kemudian diurus akte kelahirannya. Sekaligus di dalam dia disampaikan bahwa orang tua kandungnya adalah yang ada di dalam kakak, sehingga ini sudah ada unsur pemalsuannya. Dan itu baru diurus paspornya. Untuk selanjutnya nanti dibawa ke Jakarta lagi untuk dibawa ke Singapura. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak mungkin satu perawatan, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh dokter yang ada di sana. Kira-kira untuk total bayi 25 yang lagi. Nah, untuk yang perempuan itu yang laki-laki 12, lebihnya perempuan. Untuk yang di Singapura kita sedang cek, kita sedang bilang termasuk dokter di sana. Kita belum dapat datanya, makanya kita dalam waktu dekat ini PR kita adalah mencari dokter di sana. Dan kita sedang, mungkin besok kita akan melakukan penelitian di Pontianak di rumah para tersangka ini untuk mengambil dokumen-dokumen yang masih belum kita ada, terutama dokumen dokter. Kemudian juga paspor para pelaku, terutama nanti pelaku-pelaku yang memang mengantar bayi ke Singapura, nanti kita cross-check datanya dengan data bayi yang berangkat. Jadi nanti kita tahu betul nih, bayi yang berangkat siapa, yang antar siapa, kapan diantarnya, kemudian dokter di sana siapa, nanti kita akan telusuri lebih lanjut. Hingga kita masih perlu, penyidikan masih panjang nih. Jadi kita masih perlu penggeledahan ulang, kemudian juga mendapatkan dokumen dokter, kemudian juga dokumen paspor para tersangka ini kita cocokkan, teliti satu persatu nanti kapan dia keluar negerinya, kapan dia keluarnya, bersama siapa, nanti kita cek juga manifest dan segala macam. Memang ini masih perlu waktu panjang untuk kita membongkar secara keseluruhan kasus ini. Baik, saya tambahkan tadi untuk yang DPO yang kita sampaikan tadi itu berperan sebagai agensi di Indonesia, kemudian juga sebagai pembuat dokumen, ya,
identitas palsu untuk berangkat ke Singapura dan satu lagi sebagai penampung. Jadi perannya 3 ini seperti itu. Baik, dari dan mau tanya terkait apa proses adopsi di Singapura, apakah melibatkan orang sana atau memang orang Singapura atau WNI yang melakukan ini. Yang kedua, kan ini sudah dari tahun 2023. Apakah bayi-bayi itu sudah berubah kewarganegaraan atau bagaimana? Terkait bagaimana proses adopsi, jelas kita sementara ini kan kita mendapatkan terkait bagaimana proses adopsi ini dari masyarakat Indonesia. Kalau dulu Togi masuk sekolah di jam berapa? Aku tuh jam 7 deh kalau nggak salah, aku kayaknya jam 7 ya. Oh, kalau Atau saya 6.30. 6.30? Iya, waktu SMA saya 6.30. Berarti di daerah Jawa Barat tinggalnya dulu? Enggak di Jawa Barat, cuman mendengar aturan baru dari Pemprov Jabar ini mengingatkan saya kembali ke sekolah saya dulu bahwa 6.30 memang ya biasa sebenarnya. Tapi mungkin untuk anak sekolah dasar mungkin lumayan berat ya. Karena kalau misalnya untuk SMA kan sudah lebih besar gitu ya. Benar-benar. Tapi niatnya baik ya untuk mengurai kemacetan di Bandung, Jawa Barat ya sebenarnya. Baik, kita ke informasi lain yang bisa dimana viral di media sosial. Ada video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambakuatu, Pasuruan. Pro Audio Malang Super NN Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambakuatu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena sound horeg terus menimbulkan polemik. Ya, MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram karena sound horeg dinilai mengganggu. MUI Provinsi Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg patuhi fatwa MUI. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar,
kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara Karnaval Bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.